kita sebut sebagai Sniper 99. Saya lulusan Universitas Brawijaya dan saya pernah berkarir di PT Adira Dinamika Multifinance. Saya juga pernah berkarya di BCA Multifinance sebagai kepala cabang selama 8 tahun. Dan sekarang saya berjaya bersama Honda di dealer Cahaya Unggul Nusantara sebagai kepala cabang. Selama 4,5 tahun, beberapa penghargaan pernah saya raih. Terakhir saya mendapatkan breaking record penjualan tertinggi selama dealer berdiri di tahun 2023 dan juara 2 top 3 dealer di KRS Madiun. Tahun 2024 saya mendapatkan juara 1 di KLHR yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh My Dealer MBM Surabaya. Berikut adalah profil dealer kami. Dealer kami ada di Jalan Urip Sumoharjo nomor 63 Madiun. Posisi dealer kami memang tidak di tengah kota Madiun, tetapi ada di pinggir perbatasan antara Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun. Secara profil konsumen kami, 15% adalah petani, 49% adalah pedagang atau wira swasta, dan 31%-nya adalah pegawai. Bagaimana dengan penjualan Chun Motor sendiri? Ketika saya masuk di tahun 2019, penjualan dealer kami sekitar di angka 103 unit, dan tahun 2020 turun menjadi 64 unit karena memang ada pandemi COVID. Yang mana posisi Chun Motor dibanding dengan dealer lain itu hanya punya porsi 3-4% saja, dan kita mendapatkan ranking 9 dari 12 dealer di Kota Madiun. Untuk manpower sendiri, ketika saya masuk itu saya hanya memiliki 1 SPV, 3 sales lapangan aktif, 3 sales counter, dan 4 admin. Bagaimana dengan suara dari Chun Motor, suara dari konsumen-konsumen Chun Motor yang ada di GMB, yang mana ketika konsumen itu melakukan atau mengisi keluhan-keluhan, kesusahan dari dealer kita adalah tidak adanya kontak dari konsumen sehingga menyebabkan keluhan tersebut tidak segera terselesaikan. Bagaimana dampaknya jika masalah-masalah keluhan konsumen itu jika tidak terselesaikan adalah yang pertama, secara quality, yaitu penjualan dealer itu pasti tidak tercapai, secara recovery sales pun juga tidak tercapai. Untuk cost, profit dealer masih di bawah 100%, dan secara delivery, yaitu produktivitas sales people yang masih cukup rendah. Untuk moral sendiri adalah tingginya keluhan di sini tidak segera teratasi, itu salah satunya karena minimnya manpower. Sehingga problem statement kami adalah target penjualan yang tidak tercapai. Untuk dari target penjualan tidak tercapai, kita menetapkan target penjualan. Menetapkan target yang pertama adalah penjualan. Target sebelumnya kita achieve di 1241 dan kita targetkan menjadi 2000 unit di closing 2023. Secara recovery sales, secara profit dealer kita targetkan adalah 100%. Untuk produktivitas sales dari sebelumnya 20 kita targetkan menjadi 35 unit, dan secara moral yaitu ranking DCSL area Madiun itu sebelumnya adalah ranking 10 dan target kita adalah ranking 1. Di sini untuk target penjualan tidak tercapai, kita melakukan pembedah untuk akar masalahnya. Ada 6 akar masalah terpilih yang kita rangkum dalam target penjualan yang tidak tercapai karena tidak optimalnya produktivitas dan kurang termonitornya penjualan per area serta tidak validnya data konsumen. Sehingga di sini Chun Motor Madiun, Chun Motor ini dengan tim membuat desain solusi. Yang pertama adalah people, yaitu restrukturisasi tim. Kemudian peningkatan kompetensi di sini adalah peran saya sebagai seorang pinjar dengan kasih sayang saya sebagai seorang ibu dan ketelatenan saya sebagai seorang ibu. Juga kita membuat mapping area. Yang kedua adalah proses. Kita melakukan validasi data, pengadaan matprom serta aktivitas marketing. Sehingga solusi terpilih ke saya adalah peningkatan penjualan dengan pembenahan people dan proses. Yang selanjutnya kita membuat rencana implementasi. Di sini ada 7 rencana implementasi yang akan saya bahas di slide berikutnya. Di akhir closing tahun 2023, kami membuat brand awareness survey yang mana secara result Chun Motor itu sudah menjadi top of mind dealer untuk kategori dealer reguler. Secara implementasi yang kita lakukan ada 7 jurus andalan. Yang pertama adalah melengkapi struktur organisasi
kemudian meningkatkan kompetensi karyawan, melakukan mapping area, kemudian pengadaan makro, aktivitas-aktivitas marketing, updating data, serta evaluasi dan monitoring kita sudah jalankan sejak Januari 22, tahun 2022. Ini beberapa dokumentasi ya Bapak yang kita lakukan adalah selain menambah manpower, kita melakukan peningkatan kompetensi, yang mana peningkatan ini dilakukan dengan training, dengan pelatihan dan dengan role play. Karena saya juga, tim saya termasuk tim generasi Z, sehingga butuh telaten untuk memberikan pelatihan di sini. Salah satunya adalah social grace to the top. Kalau Honda memiliki salam satu hati yang kita terus terapkan. Yang kedua, kita membuat dress code untuk membuat kompak tim yang kita pakai di hari Sabtu. Kita juga melakukan training-training. Kita juga pernah memberikan motivator skala nasional, yang karena Jun itu termasuk Jun Group. Dan secara di sini MyDealer dan AHM pun telah memberikan wadah untuk training secara online buat para FLT, dan hasil screening metrik untuk training dealer kami sudah achieve di angka 100%. Yang ketiga adalah mapping area. Mapping ini kita bedah melalui by penjualan, by SPV dan by sales. Beberapa dokumentasi di sini. Kita melakukan evaluasi ketika ada kendala, kita bisa lakukan secara mingguan maupun bulanan. Maaf sebelumnya, ini adalah foto saya sebelum gereja Bapak, ini bukan orang lain tapi saya sendiri. Kemudian makron untuk area mapping sales, di sini kita membuat material promosi yang dipasang di rumah-rumah sales dan tempat-tempat keramaian, yang mana di situ adalah mapping ring dari masing-masing sales yang telah ditentukan. Di sini kita membuat terobosan yang kita sebut sebagai Jun Motor dengan di hati. Yang gambar pertama itu adalah pemberian ucapan terima kasih dan ucapan doa yang baik untuk konsumen. Ketika konsumen sudah menerima unit, H+1 kita berikan. Yang kedua adalah pemberian kartu ucapan terima kasih dan ajakan untuk terus hidup sehat bersama Honda. Tahun 2022 isi dari kartu ini adalah souvenir vitamin C, dan tahun 2023 berisi tentang jasa diskon yang bisa diberikan atau bisa digunakan konsumen untuk unit yang lebih dari satu yang dimiliki oleh konsumen. Kemudian kita melakukan complaint handling dan customer visit. Yang tadi yang pertama, keluhan konsumen sebelumnya susah kita mencari. Di sini kita membuat namanya customer satisfaction index atau kita sebut sebagai kotak suara Jun Motor. Yang mana di sini konsumen bisa mengisi nomor HP-nya dan mengisi keluh kesahnya. Kemudian kita mendapatkan testimoni customer, kita juga mengupload ke sosial media dealer. Untuk penguasaan mapping area, kita adakan pameran tenda di SPBU dengan event BBM gratis tahun 2022 dan awal 2023. Kita juga melakukan aktivitas event seperti donor darah yang sudah rutin kita jalankan selama 3 bulan sekali. Kemudian kita edukasi dengan kemudahan pembayaran melalui cashless. Jadi tidak hanya menerima uang tunai, tapi kita juga menyediakan pembayaran selain tunai. Yang kedua adalah Jun Motor dengan di hati selanjutnya adalah pemberian souvenir di hari-hari istimewa seperti hari Valentine, hari pelanggan, dan hari ulang tahun konsumen yang dilakukan dengan pilihan RO lebih dari 2 kali. Setelah melakukan kunjungan, kita juga mendapatkan data yang baru. Kita melakukan updating data dari data penjualan 3 tahun sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hasil dari kerja keras kami selama 2 tahun, yaitu alhamdulillah kita mencapai dari melebihi target yang kita tetapkan. Secara penjualan, kenaikan kami di tahun 2022 ke 2023 kita achieve di angka 263%, dan secara recovery sales kita achieve di angka 163%. Bagaimana dengan grafik tren penjualan Jun Motor? Di tahun 2021 kita achieve di angka 7%, dan di closing 2023 kita achieve di angka 12,6%. Untuk target employee, target sales, target productivity, serta customer satisfaction kita alhamdulillah sudah achieve dengan apa yang telah kita targetkan. Yang terakhir di sini adalah Google review kita dari 4,8 menjadi 4,9, naik 1%, naik 0,1%. Yang mana sebelumnya kita ranking 10,
untuk DCSL di Kales Madiun dan closing tahun 2023 kita sudah ranking 1. Kita juga melakukan monitoring mingguan dan monitoring bulanan. Di sini adalah program apresiasi yang kita berikan kepada sales people dan sales counter, yaitu program namanya Sniper. Apa keuntungan program Sniper ini untuk para sales? Yang pertama adalah mendapatkan dana deposito, mendapatkan mini gathering setiap 3 dan 6 bulan sekali. Kemudian kita mendapatkan gathering lokal, mendapatkan uang saku, dan salah satunya juga mendapatkan seragam dan piagam sebagai bentuk penghargaan. Beberapa foto ketika kita melakukan gathering Bapak di tahun 2022 dan 2023. Sedangkan manfaat yang diterima oleh konsumen salah satunya yaitu kemudahan keterjangkauan akses dan layanan yang bisa langsung diterima. Salah satunya adalah dengan program cashless atau tidak tunai. Jadi mengurangi resiko ketika konsumen bawa uang tunai dari bank atau dari rumah ke dealer, itu cukup beresiko. Kita melakukan edukasi dengan pembayaran cashless. Yang kedua adalah personalitas yang langsung dirasakan oleh konsumen. Di sini salah satunya adalah pemberian ucapan terima kasih, pemberian kartu ucapan, juga souvenir yang bisa langsung dirasakan. Untuk kepuasan karyawan dan kepuasan owner pasti salah satunya dengan peningkatan profit. Di step terakhir ini untuk standarisasi kerja dari 7 jurus andalan, kita membuat standarisasi kerja yaitu social grace to the top, kemudian memo productivity SPV, KPI dengan PAS, SOP. Kita lakukan baik mulai dari rekrutmen sampai dengan pemberian apresiasi untuk sales. Di closing tahun 2023 ini kita membuat rencana perbaikan di tahun 2024, yang mana sebelumnya kita mapping area ini baik kecamatan. Di tahun 2024 kita fokus ke kelurahan, dan juga kita akan fokus ke arah mekanik handal. Terbukti tahun 2023 juara 2, juara 3, dan juara 81 tingkat nasional mekanik dimenangkan oleh Jumotor. Dan tahun 2024 juara 1, juara 2, juara 3, dan SA mendapatkan juara 2 itu diraih juga oleh Jumotor. Tidak ada superwoman. Hasil kerja keras kami ini dilakukan tim kami yang hebat bersama-sama. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat siang dan salam satu hati. Masih sisa 20 detik. Nah, awal tadi tujuannya apa ya? Itu performance, Pak. Performance. Ya, branding saya aja. Branding. Ya, personal branding saya, Pak. Personal branding seperti itu, kamu kaitkan dengan PPT-mu yang ini yang kamu presentasikan ada di unsur mana? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Saya senang olahraga. Salah satu dari 3 cabang olahraga saya geluti. Yang pertama adalah Thai boxing ini. Yang kedua adalah saya juga senang bersepeda, road bike, sepeda gunung. Dan yang ketiga saya senang nge-gym. Kaitannya dengan proyek saya ini adalah di proyek saya ketika saya masuk di Jun Motor di tahun 2019. Jun kami ini seperti kurang semangat karena memang manpowernya juga terbatas, penjualan dealer juga masih cukup kecil. Kalau di ring Madiun sendiri itu kita masih di ranking 9 dari 12 dealer Pak secara penjualan. Sehingga efeknya adalah ketika saya senang berolahraga, saya mempunyai semangat, saya punya aura positif yang bisa saya tularkan juga kepada tim kami yang ada di dealer. Sehingga kita punya satu mindset bahwa dengan olahraga itu dengan hidup sehat, dengan olahraga kita juga punya energi positif yang baik, aura yang positif. Dengan aura yang positif kita pasti mendapatkan target dengan baik. Kita juga mampu melayani konsumen itu dengan aura yang baik. Mungkin itu Bapak Hari. Penularannya yang aura positif tadi wujudnya di dalam program itu yang mana? Baik, terima kasih Bapak. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi. Di sini kita melakukan training, kita melakukan role play, dan itu butuh konsistensi. Sama seperti olahraga, ketika kita punya target sesuatu, kita juga butuh konsistensi. Dan untuk di sini kita melakukan ada namanya jadwal Pak untuk training. Jadwal ini kalau memang ada suatu hal yang mendadak, kita bisa ganti karena di dealer Jun itu ada beberapa
manajer, sehingga ketika salah satu tidak bisa mengajar itu kita bisa gantikan. Itu yang pertama Bapak. Terus yang kedua, dengan perubahan jumlah manpower, dengan perubahan aktivitas di lapangan, itu juga butuh energi, butuh semangat yang tinggi juga. Dan di situ kita di awal-awal seperti kunjungan instansi, itu saya pun juga ikut Bapak bersama dengan tim saya, sehingga itu menularkan semangat saya, itu saya tularkan kepada tim bahwa dengan semangat yang tinggi, dengan pelayanan penuh kita kepada konsumen, itu akan memberikan dampak yang positif. Mungkin itu Bapak Hari. Sebetulnya ya, di dealer Jun yang kamu pimpin ini, saat ini ya, konsumenmu itu mengenal dealermu itu, kalau katakanlah orang ditanya ya, Bapak atau Ibu tahu Jun dealer? Oh, tahu. Yang tergambar di konsumen, di otaknya konsumen, di pikiran konsumen, ketika Jun mau disebut Jun motor itu gambarannya seperti apa? Baik, terima kasih Bapak. Kita pernah melakukan brand awareness survey tadi. Itu salah satu pertanyaannya adalah kita sebut dealer Honda yang dikenal Bapak Ibu itu siapa? Itu ada 2 dealer yang disebut, satu dealer Wing ada di pusat kota, dan satu adalah Jun Motor. Kategori reguler dipilihnya adalah Jun. Kan ditanya juga pertanyaannya kenapa? Dia sebutin bahwa banyak sekitar 50% itu adalah pelayanannya bagus, pelayanan cepat dan mudah, tidak ribet. Kemudian STNK kita 14 hari jadi, bahkan ada yang di bawah 14 hari jadi. Satu dulu ya, satu dulu. Tadi apa? Satu hasil surveinya apa? Satu secara hasil survei itu yang disebut adalah 2 dealer. Ditanyakan, yang dealer saya itu yang pertama, kenapa pilihnya Jun Motor? Yang pilih Jun Motor itu salah satunya adalah pelayanannya ramah, cepat, kemudian STNK-nya tepat waktu, tidak molor, karena beberapa dealer juga ada yang nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak, sedangkan dealer kita melakukan itu secara konsisten. Apalagi? Untuk yang brand awareness ya Pak. Ya, salah satunya itu, terus kemudian keterjangkauannya seperti apa dan layanan yang dirasakan langsung oleh konsumen itu seperti apa. Salah satunya adalah kita juga melakukan konsumen dulu, jangan ke kaminya dulu. Iya. Konsumen yang ada di benak konsumen, Jun Motor itu dealer seperti apa? Ya, salah satunya yang tadi ya Pak. Layanan cepat. Ya, layanan cepat, STNK dan BPKB juga sesuai. Kemudian keterjangkauan terhadap layanan dealer langsung dirasakan. Maksudnya keterjangkauannya apa? Salah satunya karena dealer saya itu ada di pinggir Bapak. Sedangkan aktivitas saya di luar itu banyak. Kita juga menggandeng tim H23. Artinya ketika mau survei, ketika mau servis itu lebih mudah. Keberadaan dekat dengan konsumen. Betul, lebih cepat. Terus next apa lagi? Kemudian adalah kita juga menggaungkan namanya cashless. Kan dulu konsumen tadi, aku konsumen bukan kamunya. Ini konsumen dulu, survei hasil surveimu tadi loh, ada nggak hasil surveinya? Cukup itu aja. Apa? Jadi lokasi, keterjangkauan, terus yang dikenal itu dia lewatnya mana, lebih banyak dari sales atau dari sosial media, salah satunya itu. Ramah, cepat, STNK-nya ramah, cepat, prosesnya tidak ribet, sama satu lagi keberadaanmu dekat dengan konsumen. Pak, oke, itu kan image yang tercipta ke konsumen yang ada di majelis ditanya, dulu ya. betul. Nah, itu dilakukan tahun berapa? Itu baru kita mulai program tahun Nah, 2020. survei ini dilakukan kapan? Di closing 2023 Bapak. Oke. Nah, sekarang satu-satu ya. Tadi apa yang pertama? Ramah. Apa yang kamu lakukan sebagai pimpinan dealer yang menyebabkan dealermu itu dikenal ramah? Baik, terima kasih Bapak. Yang sebagai seorang pimpinan jaringan, yang pertama saya lakukan adalah training dengan NOS, standar NOS, pelayanan dengan standar NOS. Salah satunya saya sendiri Bapak. Oke, kamu men-training Betul. orang-orang standar NOS. Betul Bapak. Yang satu poin.
Ya, kamu melakukan training. Apa lagi? Kemudian kita juga role play, Bapak. Kamunya. Iya, kita melakukan role play. Kamu melakukan role play. Betul, saya dan tim. Jadi kamu melakukan role play terhadap timmu, gitu kan? Jadi Betul, Pak. ini kontesnya adalah kontes kamu. Betul. Jadi saya terhadap tim. Oh, baik. Ya, ini yang mesti harus bahasanya nanti di teman-teman ingat gitu maksud saya. Ya, ya. Ini dinilai adalah Anda sebagai pimpinan jaringan. Berarti saya sebutkan saya boleh ya? Ya. Bukan kita ya atau kami, Nah, karena saya sebelumnya bersama yang pertama tim. tim. Oh, gitu Ya, ya. kalau saya bersama tim. Saya melakukan terhadap tim. Baik. Ya kan? Jadi peran kamu sebagai pimpinan itu penting. Ini adalah menjual kamu. Baik. Ya kan? Saya bersama tim. Saya sebagai pimpinan jaringan, ya kan, melakukan training ke tim saya untuk memastikan pelayanan harus berjalan, sehingga image yang ada di konsumen saya ramah. Ya kan? Yang kedua tadi apa? Yang ketiga apa? Cepat. Nah, ya bukan yang ramah dulu. Apa yang kamu lakukan apa gitu? Ya, Itu salah nanti di PPT-mu mesti dirubah gitu loh alurnya. Waduh, sudah masuk ya. Iya. Kalau gitu nanti Ketika disusun menyampaikan. ulang. Oh, waktu penyampaiannya kamu kalau sudah ini sudah dikirim, nanti penyampaiannya nanti dibalik. Jadi image tadi, ya kan, bisa jadi di-spill ulang di depan, ya kan, bahwa survei kami, ya kan, dari ini sehingga ini pada saat yang gabung tadi yang aktivitas apa itu ditendangnya ke sini. Baik, baik. Berarti ketika brand awareness itu kita dijelaskan di Dulu di awal. di awal. Oh, di spill di awal. Meskipun saya cuma ngobrol Ini ini. nggak apa-apa. Di profil konsumen. Oh, di profil aja. Bahwa ibu Oh, menyampaikan ya, profil siap. konsumen saya ini dikenal dan ke konsumen itu 1, 2, 3, 4. Nah, itu. Baik, Jadi siap. ini kan memframing dulu, kamu mesti Betul. memframing ke juri bahwa oh saya konsumen saya ini loh. Saat ini hasil surveinya seperti ini karena saya melakukan ini. Baik. Gitu. Jadi yang tadi poin 1, 2, 3, 4 itu adalah penjelasan dari Jadi yang output saya yang lakukan. terakhir, nah, gitu. Saya lakukan itu karena saya melakukan ini gitu. Baik. Ya, paham ya? Paham, Jadi paham. di depan image di konsumennya apa itu yang ini dulu Disampaikan, Ah. saya sampaikan saja karena PPT Nggak udah usah bisa. nggak apa-apa. Tapi Baik, di depannya siap. di framing dulu gitu, ya kan? Nah, ketika di framing bahwa saya dikenal seperti ini, nanti masuk aktivitas yang tadi, ya kan? Aktivitas tadi ini untuk mendukung yang tidak mana, ini untuk mana gitu loh. Baik. Jadi saya terhadap tim atau kami, kalau kami bersama-sama. Kalau visit, ya kan kami, jadi artinya saya dan tim nah, Bersama. gitu. Baik. Terima kasih Pak Adi masukannya. Ya, itu yang mau tadi ramah, terus Ramah, cepat. nah cepat itu apa? Diwujudkan dalam bentuk apa? Baik. Aktivitas. Ya, salah satunya adalah Coba balik ke aktivitasnya yang tadi, yang poin tadi. Karena jujur ya saya katakan ini, saya ngomong aja ya, ini nggak menjual kamu. Saya present kamu tadi. Saya katakan udah apa adanya ya. Kalau saya ya kan, saya itu tadi menangkapnya saya bingung. Ini sebetulnya apa? Unsur layanannya ada di mana? Kamu sebagai pimpinan, Anda sebagai pimpinan jaringan, ya kan? Kamu tuh menjual apa terhadap dirimu? Ini nggak ada. Hanya jas terakhir tadi naiknya dari ini menjadi berapa tadi naikkan penjualan aja. Padahal di situ bisa kamu eksplor kenaikan penjualan karena kamu melakukan apa. Gitu loh. Kan yang aktivitas tadi, yang aktivitas mana tadi? Aktivitasmu kan di muka ya. Ya tadi. Boleh Kak? Nanti aktivitasnya tadi itu kalau kamu nyambungin ini akibatnya layanan ini. konsumen kita bisa menangkap lebih cepat.
aktivitas ini. Nanti kamu kasih tahu ya mana aktivitas ini yang hubungan sama ini bisa cepat konsumennya. Jadi dia punya image itu cepat. Ini image-nya lama. Ini image-nya SDN nggak gitu. Jadi yang tadi di awal di framing itu dijawab sama aktivitas yang kamu jelasin berikutnya itu. Ya. Ini Bapak. Atau yang foto-foto? Yang people dulu. Fotonya people. Next. Terus. Nah, Ini. Lain. Implementasi. Ini apa itu peningkatan potensi awalnya area misalnya terus Peningkatan habis itu mapping, Heeh. kemudian makro, evaluasi, kemudian pemberian materi cun motor dekat di hati. Beberapa Nah, sekarang kan kamu balik dari ini nanti kamu mesti kondisikan begitu loh. Ini kan kamu lakukan tadi yang tadi dari satu tadi kan training. Nah, kamu mesti harus bicara training tadi mengeluarkan peran kamu terhadap training itu apa di dalam itu, ya kan? Jadi udah lebih istilahnya agak sedikit apa berbola apa gitu loh. Berarti ada beberapa yang kecil nggak perlu jelasin ya Pak, karena waktunya kan nggak cukup ya. bukan. Atau Training itu malah- bukan cuma buat ibu menyampaikan ini guys, bukan. Tapi training ini peran saya itu apa? Nah, katakan saya gini, katakan gini ya, sampai situ. Oke, saya melakukan training terhadap tim saya, ya kan? Saya tidak hanya just training, pemberian training yang saya lakukan, saya juga ikut memberikan contoh. Saya ajak turun ke lapangan, mereka saya ajak turun ke lapangan. Bagaimana memberi brosur? Saya ajarkan itu. Coba kamu beritahu Ya, benar saya lakukan. Karena saya ngajari dari nol. Nah, bagaimana kita keliling ke lapangan, ke pasar-pasar, berusukan. Saya ajak tim saya itu dalam rangka training di situ. Oke, terima kasih Di Pak. situ memang ada, tapi bagaimana kamu menunjukkan peran kamu melakukan apa itu benar-benar bahwa timmu itu paham apa yang kamu trainingnya gitu. Mapping area. Saya melakukan mapping area ini tujuannya untuk apa? Supaya kami clear potensi ada di mana. Sehingga saya sebagai pimpinan jaringan, setelah saya mappingkan, tim saya bisa saya gerakkan. Ada potensi gede di sini. Ada potensi. Dalam pergerakan tim saya, ini saya atur. Saya punya tim sekian. Sehingga ke sana saya atur berapa orang, ke sini berapa orang, sehingga dalam berdirinya efektif. Sehingga tadi apa kamu cepat, tidak ribet, keberadaan cepat tadi dekat itu kan karena mapping apa gitu dekat dengan Ya. dekat dengan konsumen. Jadi saya kaitkan dengan aktivitas ini ya Pak. Apalagi Ya, tepat waktu. nanti diatur lah ya kamu cari itu gitu. Ya, saya Artinya tahu. ini yang aktivitas yang kamu lakukan itu gimana benar-benar peran kamu muncul yang peran kamu sebagai pimpinan jaringan yang kedua adalah nendangnya gimana sehingga aktivitas ini menendang ke image konsumen tadi yang mana. Oke, nextnya coba di pencapaian ini. Ini sebelum kamu masuk di tahun 2019. Ya, di November 2019. Nah, ini nggak bisa diubah sebenarnya. Oke, nanti kamu bicara ini kamu mesti clear di sini. Ya, 2019 November. Saya baru masuk di sini. Ini ada COVID. Pertanyaan saya adalah, COVID itu dealer yang lain turun berapa? 2020. Ada nggak datanya? 2020 kamu nomor berapa? Ada nggak datanya? nomor 10. Tadi
di awal. Masih Ya, tahun berapa? 9. Kamu baru masuk. Tahun 2020 saya ranking 9 dari 12 dealer di Kota Madiun. 2018. Masuk ya. Saya belum masuk Pak. Nah, belum masuk itu berapa? Bisa dapat enggak? Artinya gini, ini kan mau menjual kamu. Artinya kamu masuk itu melakukan apa? Track record tracknya bagaimana gitu loh. Apakah 2020 kemarin itu ternyata 2020 nomor 1 langsung kan? Kamu masuk malah turun, ya bisa jadi begitu kan? Nanti Ya. juga ada bertanya begitu. Betul, betul. Hati-hati, Baik. ya kan? Hati-hati di situ, ya kan? Nah, yang berikutnya adalah 2020 pandemi 2000-nya. Sekarang hasilnya 2023. Nah, nanti penekanannya adalah kenaikan 2020 ke 2023. Kenapa kamu ngambilnya itu kenaikan 2020 ke 2023? Karena saya baru di 2019 kan di bulan November Bapak. Di akhir tahun 2023. Sehingga saya belum tahu Pak apa yang saya lakukan gitu kan. Jadi saya baru melakukan itu ketika pandemi yang lain malah PHK, saya malah nyari orang. Nah, ini juga mesti kamu sampaikan. Gitu kan? Baik. Orang lain pandemi melakukan PHK. Saya menyarankan tadi pada saat kamu ada produktiviti orang tadi loh. Iya Bapak. Tidak optimalnya karyawan tadi loh. Nah, itu sampaikan. Baik, baik. Terima kasih. Jadi saya merasa ini di tahun 2020 pada saat orang-orang normal ada, saya justru rekrut karena saya butuh orang untuk pembinaan. Betul. Nah, Karena saya optimis tahun 2021. itu sampaikan gitu loh. Harus Baik, gitu. baik Bapak. Ya kan? Terus kemudian, nah itu finalnya kan 2023. Kamu angka lebih, kamu recovery tahun berapa? Recovery saya dari tahun sebelum COVID kan 2019. 2022 ya. Sebelumnya. Recovery sebelum COVID itu berarti kan 2019 dibanding 2023. Nah, kamu langsung ngomong nanti 2021 itu kamu sudah recovery. 1 tahun saya sudah recovery dibanding Ketika COVID. sebelum COVID. Sebelum COVID kan Sebelum- 2019 kok. Ya. Mulai COVID. Gitu, Sebelum COVID, recovery. ya. Kan selalu kalau di marketing bicara recovery bicaranya 2018 atau 2019. Recovery itu pembagiannya 2019 sebelum 2019. ya 2019 Oh ya, sebelum COVID. 2019. Berarti kamu saya 2021 Sejak tahun 2021 saya sudah recovery. Ah, Baik, itu. siap. Jadi saya udah ini sudah lebih bagus dibanding sebelum pandemi gitu loh. Ya, baik. Itu artinya confident gitu. Apa yang saya lakukan gitu loh. Jadi nggak perlu langsung dari ini ya, bisa langsung Ya, dari sudah kamu- mulai 2021 Kamu kita saya sudah ya. tapi kalau dihitung dari 2020 ke 2023 saya udah sekian tumbuhnya gitu. Terima kasih Pak. Ya. Terus tadi kamu bicara sniper. Apa itu? Sniper itu adalah program yang saya buat sebagai bentuk penghargaan juga kepada sales people dan sales counter, yang mana bentuk ini sebagai ucapan juga terima kasih biar kebanggaan kepada teman-teman sales. Wujudnya gimana? Wujudnya adalah yang pertama, kita membuat target Pak kepada sales people dan sales counter. Kalau jualan average selama 1 tahun adalah 8, kita kategorikan sebagai sniper gold, dan di lebih dari 15 itu sniper platinum. Di sini kelebihannya salah satunya saya sebutkan tadi, Bapak yang mendapatkan dana deposito, kemudian dapat mini gathering jalan-jalan, dapat uang saku, dapat experience menginap di hotel bintang 4 dan bintang 5. Salah Ini- satunya seperti itu. Ini kamu jualnya kurang strong. Jadi jualnya begini. Untuk tadi kan karyawan. Jadi selain rekrut, selain training dan sebagainya, di luar saya berikan dalam bentuk program sniper. Apa sniper? Ya, sniper adalah program, ya kan, untuk memberikan semangat bagi tim saya atau untuk apalah kamu nanti mencarilah terserah yang benar-benar itu nendang ke timmu gitu kan. Yang wujudnya adalah ketika mereka mencapai target yang kita sepakati, dia akan mendapatkan apa?
Baik, terima kasih Pak. Dan dampaknya seperti apa program sniper itu?